الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية وقال رسول الله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال العلماء إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى صدق الله العظيم وصدق الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tetap terhanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Raisul Muassasah Al-Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah Ashabul Aziziyah Ayahanda Muhammad Aziz, mudah-mudahan beliau selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak lupa para dewan guru, para alumni, para wali santri, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya. Dan juga para tamu undangan, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Pertama, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas nama Pondok Pesantren Ashabul Aziziyah kepada para alumni, kepada para wali santri yang sudah berjibaku bersama-sama untuk terlaksananya acara milad dan maulid sekaligus haul dari ayahanda Muhammad Aziz. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian usahakan, apa yang kalian perjuangkan, dan apa yang kalian infakkan menjadi pahala, menjadi ganjaran nanti di yaumil kiamah bagi kalian semua. Kemudian yang kedua, saya sebagai tuan rumah mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada jamuan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak, ada jamuan yang kurang cocok, ada tingkah laku sopan santun yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu kalian, ibu-ibu sekalian, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, di usia yang 11 tahun ini Pondok Pesantren Ashabul Aziziyah sedikit demi sedikit meranjak dewasa. Dari kecil meranjak kepada dewasa. Masih banyak kekurangan yang kami miliki, tapi kami berusaha menambal kekurangan-kekurangan tersebut dan mengganti kekurangan-kekurangan tersebut dengan kelebihan-kelebihan. Dan juga Pondok Pesantren Ashabul Aziziyah terkadang
kontroversi. Mengapa kontroversi? Terkadang banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan hati masyarakat. Ada yang tukang mabuk datang ke pesantren, ada ormas-ormas datang ke pesantren, ada tukang judi datang ke pesantren. Kita terima, karena pesantren bukan hanya untuk orang baik. Kalau pesantren hanya untuk orang baik, menutup untuk orang-orang yang mau bertaubat, menutup orang-orang yang ingin merubah dirinya kepada kebaikan, maka orang-orang tersebut nggak mau ke pesantren. Luar biasa. Preman-preman nggak mau ke pesantren, tukang mabuk nggak mau ke pesantren, tukang judi nggak mau ke pesantren. Satu jawaban saya, satu alasan saya ketika ada yang mempertanyakan seperti itu. Ustadz, kenapa kok tukang mabuk di pesantren diterima? Ustadz, kok kenapa tukang judi di pesantren diterima? Ustadz, kok kenapa orang yang tatoan di pesantren diterima? Jawaban satu jawaban saya, minimal ketika dia ada di pesantren, yang tadi waktu dia pergunakan untuk mabuk nggak digunakan buat mabuk. Yang tadinya dia asalnya berjudi pada waktu itu karena dia duduk di pesantren, nongkrong di pesantren nggak judi pada saat itu. Yang tadinya ahli maksiat yang melakukan maksiat pada waktu itu ketika dia duduk di pesantren, minimal pada waktu itu dia nggak berbuat maksiat, insya dan alhamdulillah. Banyak orang-orang yang berubah, banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah wasilah melihat santri-santri di sini. Sholatnya malas, kadang-kadang santri pun bingung, Ustadz itu kok tamu nggak sholat Jumat, saya biarin. Saya udah ngajak, udah. Nabi Muhammad aja nggak bisa ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi may yasha. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, Muhammad kamu nggak bakalan bisa ngasih hidayah, kamu nggak bakalan bisa ngasih petunjuk. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Terkadang kita di pesantren merasa diri kita baik, merasa diri kita paling suci, padahal Allah lah yang sayang sama kita, yang menutupi kesalahan-kesalahan kita. Padahal kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang di terminal. Padahal kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang mabuk. Padahal kita belum tentu lebih baik daripada ahli-ahli maksiat. Maka alhamdulillah ada beberapa orang yang tadinya nggak mau sholat, ngelihat santri sholat, Ustadz saya pengen sholat, silahkan sholat. Ormas-ormas datang ke sini, kita tidak menutup pintu. Yang penting ketika di pesantren, akhlak pesantren dipakai. Yang penting ketika di pesantren, perilaku yang buruk di luar ditinggalkan. Jadi kita tidak menutup siapapun yang datang ke sini, silahkan kalau mau silaturahmi, silahkan kalau mau ngopi, silahkan kalau mau ngeteh bareng, silahkan kalau mau nongkrong bareng. Alhamdulillah banyak wasilah mereka duduk di sini, nongkrong di sini, yang tadinya tukang mabok, yang tadinya tukang judi, yang tadinya ahli maksiat, sekarang jadi rajin sholat. Bukan saya, tapi mereka ngelihat santri. Bukan karena ustadz di sini, bukan. Mereka ngaji di mana-mana. Mereka tahu. Kadang-kadang mereka dengar pengajian karena tidak masuk. Tapi ketika mereka ngelihat langsung para santri sholat, para santri baca Al-Quran, para santri baca manakiban, para santri baca rotiban, mereka tersentuh hatinya. Walaupun dengan waktu yang lama, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, tapi alhamdulillah kita sebagai wasilah mendapatkannya mereka hidayah dari Allah. Jadi kita terkadang kontroversi, tapi saya tetap tidak masalah. Walaupun tidak ada yang tidak suka, tidak masalah. Yang penting niat kita niat baik. Namanya juga masih kecil. Usia 11 tahun masih kecil, meranjak dewasa. Nanti pelajaran-pelajaran perjalanan kehidupan akan mendewasakan pondok pesantren Ashabul Ajiziyah. Ketika ada yang salah kita perbaiki, yang benar kita tahankan.
Al ahzu alal qadimi soleh, al muhafadzatu ala qadimi soleh, wal ahzu an jadidil aslah. Mempertahankan yang lama, yang baik kita pertahankan. Ada yang baru yang lebih baik kita ambil. Insya. Maka saya mohon doanya kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Semoga kita di sini pengurus Pondok Pesantren Ashabul Aziziyah, guru-guru, para santri, dan juga para keluarga besar Pondok Pesantren Ashabul Aziziyah, mohon doanya agar kami diberikan keistiqomahan, agar kami diberikan kesabaran, dan agar kami diberikan kemudahan dalam membimbing anak-anak. Insya. Udah itu aja dari saya, nggak panjang lebar karena banyak penceramah yang nanti akan ceramah. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Ashabul Aziziyah Al-Mukarram wal Mu'ajam Kiai Haji Syaifullah SPDI yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.